Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dimanapun Anda berada, juga pemirsa di FB Live kami. Kita menyambung lagi ya, bahwa tema kita siang ini adalah membahas tentang rak gondola dan bagian-bagian dari rak gondola. Ini sebenarnya adalah topik yang basic sekali ya Mas ya. Betul. Tapi bagi kita yang baru mau buka toko mungkin ingin tahu lebih jauh ya. Sebenarnya rak gondola ini apa Mas? Istilah apa Mas? Mungkin kembali lagi, sebenarnya banyak penyebutan dari rak gondola itu sendiri. Ada yang menyebut rak gondola, rak susun, rak tingkat, rak island, itu juga ada yang nyebut kayak gitu. Betul, tapi betul, ya, basically atau dasarnya semua sama, yaitu rak minimarket atau rak supermarket yang seperti ini. Seperti itu sih Pak. Ya, baik. Kalau untuk baik rak gondola sendiri mungkin bisa dijelaskan Mas, mungkin bagian-bagiannya apa saja Mas, mungkin ditunjukkan apa aja. Bagian basicnya itu sebenarnya ada di tiang seperti ini. Jadi mungkin kita preteli satu-satu ya, atau diulas satu-satu. Pertama ada tiang penyangga. Ini gunanya tentunya untuk menyangga daripada rak itu sendiri. Kita punya tiang itu tidak ada sambungan atau bisa dikatakan full. Kita tiangnya letter L, jadi kita tiangnya nggak berdiri gini aja, tapi ada L-nya seperti ini. Terus setelah tiang ini, nah spesialnya tiang kita selain tidak ada sambungannya, kita lubangnya itu kita bisa ngelihat, oh ini produknya PT Asik gitu. Itu dilihat dari lubangnya. Jadi kenapa tuh Mas lubangnya Mas? Jadi biasanya lubang dari tiang yang istilahnya tersebar di beberapa tempat itu hanya cukup untuk 2 siku. Nah, ini nanti kita akan membahas siku, cukup untuk 2 siku. Nah, kita biasanya cukup untuk 5 siku, 3 sampai 5 siku. Seperti itu, Pak. Setelah tiang kita ada wire mesh atau biasa orang nyebutnya bed mesh. Itu kita ada dua tipe. Ada yang menggunakan full frame seperti yang ada di belakang sini. Ada yang menggunakan frame di samping saja seperti ini. Jadi itu tergantung penggunaannya sendiri sih Pak. Jadi kalau full frame seperti ini tentu sangat jauh lebih kuat karena selain ditopang tiang, ditopang juga sama back mesh yang full frame seperti itu. Oke. Terus selanjutnya kita ada papan ini. Papan ini terdiri dari papannya sendiri, price tag, serta siku. Nah, kita mungkin bahas siku terlebih dahulu ya. Jadi ini siku yang kita miliki. Apa sih perbedaannya dengan siku-siku yang ada di luar sana? Seperti yang teman-teman sudah jelaskan di Facebook Live atau video-video sebelumnya, kita selalu menekankan bahwa siku penahan papan kita itu terdiri dari 5 cakar. Jadi 5 cakar itu yang ada di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Gunanya apa? Gunanya untuk menopang beban lebih besar daripada rak-rak yang ada di luar sana. Jadi yang rak yang ada di luar sana tuh kebanyakan itu cuman 2 cakar. Jadi secara kekuatan itu jauh lebih besar punya kita gitu. Terus dari bahannya sendiri juga jauh beda. Jadi kalau misalkan masih ada yang membandingkan harga, menurut saya itu kurang relevan dan kurang apple to apple. Jadi kalau mencari kualitas silakan cari di sini, tapi untuk untuk harga bisa kita nego lah. Kalau pembeliannya banyak seperti itu. Terus selain ada siku untuk menopang papan, nah kita membahas tentang papannya. Kalau mungkin Bapak Ibu cukup detail tentang papan yang dimiliki, itu kita ada tulangan di bawah papan ini. Gunanya apa? Tulangannya untuk istilahnya titik berat dari papannya itu sendiri. Biasanya rak-rak yang ada di luar sana itu tulangannya
bahkan ada yang nggak dikasih tulangan. Jadi papannya itu agak menggembung seperti itu, dan kalau ditekan tuh suka bunyi gitu Pak. Jadi kita kasih tulangan di setiap papan kita biar lebih kuat. Tulangnya itu jadi satu dengan bagian papan atau dia di Tulangnya luar? jadi satu sama papan ini Pak, di bawah sini. Mungkin nanti ada detail Oh gambar iya, iya. Ini Bapak Ibu, ini kalau saya raba ini memang kelihatan. Nah ini kebetulan ada contohnya. Betul. Nah mungkin bisa ditunjukkan Mas Didit. Tulangannya kurang lebih seperti ini. Ini tulang yang dimaksud Mas Didit tadi. Ya Bapak ini Ibu. papan lokal yang ada di luaran sana. Tapi kalau yang kita punya itu nggak polosan seperti ini, tapi kita ada tekukan-tekukannya biar lebih kuat untuk menopangnya. Oh Seperti iya, itu. ini ada tekukannya Bapak Ibu. Mungkin karena nggak terlihat ya di kamera, tapi Iya, memang betul. kalau saya raba memang betul ada tekukannya di sini. Iya. Jadi kalau lihat kita lihat ini sangat datar ya. Ya. Terus kita ada yang namanya price tag. Nah, price tag ini kita ada dua jenis. Ada yang nikah, ada yang baja seperti ini. Jadi apa sih gunanya? Sebenarnya ini bentuk variasi dan mempercantik lah istilahnya ya. Ya jadi biasanya nikah ini warnanya tidak terlalu cerah, tapi lebih mudah untuk memasang harga. Oke. Tapi untuk yang nikah yang baja seperti Baja, ini, iya, plat baja Ibu. seperti ini, Iya. biasanya digunakan untuk toko-toko bangunan. Jadi lebih lebih keren lah istilahnya ya. Jadi lebih keren, ini punyanya premium, kita punya tipe premium. Terus ini, jadi semua papan atau semua tipe ini kadang ada yang request, Pak kita butuh ada yang stoppernya. Nah kita juga menyediakan yang tipe yang menggunakan stopper. Jadi biasanya yang toko yang menggunakan stopper ini biasanya toko-toko susu atau toko-toko plastik yang istilahnya Yang produknya gampang jatuh iya, ya. produknya gampang jatuh. Iya. Nah, tapi jangan takut, jangan khawatir. Tanpa adanya stopper ini, kita juga mendesain rak ini supaya barang-barang display Bapak Ibu tidak mudah jatuh. Jadi seperti contoh ini masuk rak premium 3, dia ada stoppernya tapi tidak terlalu tinggi. Jadi istilahnya display barangnya terlihat full tanpa terpotong penglihatan stopper ini sendiri, seperti itu. Nah, selain itu kita ada shelving dasar. Jadi apa sih gunanya shelving dasar ini? Karena kita sistemnya knockdown tanpa menggunakan istilah mur atau baut. Kita topangannya adalah backmesh, tiang, dan shelving bawah. Jadi gunanya shelving bawah ini untuk menyatukan tiang kanan dan kiri, seperti itu sih Pak. Gitu kurang lebih perintilan tentang rak yang kita punya seperti itu. Iya. Selama pengalaman Mas Didit selama ini ada nggak customer kita yang membeli itu terpisah-pisah? Saya mau beli presteknya aja atau mau beli wirelessnya aja? Apakah ada seperti itu, pengalaman seperti itu? Nah kadang orang juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita nggak harus beli satu set full. Misalkan harus beli tiga dan satu shelving besar, nggak seperti itu. Kita bisa menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi misalkan Mas saya butuh untuk display ini misalkan stiker-stiker gitu ya. Kita ada yang WM aja, ada yang biasa menggunakan rak seperti ini tapi tanpa shelving atas. Jadi tetap harus menggunakan shelving bawah karena itu tadi penopangnya ada di shelving bawah itu tadi, tapi tanpa menggunakan shelving yang di atasnya. Jadi menggunakan biasanya cantolannya single ram gitu sih Pak. Single ram. Ini biasanya untuk toko-toko stiker gitu. Toko atau stiker, aksesoris. toko gadget, toko iya. aksesoris HP seperti itu. Iya. Oke. Nah, kalau dikirim kepada customer, apakah dikirim dalam bentuk utuh ini atau dalam set-set terpisah, Mas? Nah, ya kadang orang sering nanya, Mas itu dikirimnya langsung jadikah atau
di package satu-satu gitu. Ya. Jadi kita untuk keamanan barang itu sendiri dan untuk kepuasan pelanggan kita bongkar, istilahnya kita kirim per partisi. Jadi kita pisah-pisahkan, kita kasih bubble wrap, kita kasih kotak biar aman, lalu kita kirim ke konsumen kita. Nah, kadang konsumen kita masih bingung gimana caranya masang. Kita juga bisa tetap bisa konsultasi ke kami. Kita akan pandu melalui online atau biasa kita kirimin link dari YouTube kita untuk memasang rak itu sendiri. Oh ya, jadi sudah ada Mas ya link videonya untuk pemandu pemasangan ya. Iya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, memang semua sudah didesain mudah, jadi bisa dirakit di rumah ya Mas, atau di toko masing-masing ya. Oke, Mas, kalau ini apa sih Mas yang ada kayak keranjang ini? Mumpung kita di sini. Nah ini kadang orang salah persepsi, ini kadang ngomongnya Mas ada rak ciki nggak gitu. Nah kita ada rak ciki sendiri, nanti mungkin ada stock shootnya, itu ada rak ciki sendiri, tapi ini namanya keranjang gondola. Oh ya, jadi buat bentuknya apa nih, Mas? keranjang gondola Buat atau apa nih, biasa disebut keranjang basket. Buat? Biasanya terakhir sih saya handle itu untuk toko plastik. Oh. Jadi biasa di part-part gini, biasanya jualan mungkin piring plastik atau styrofoam, atau bahkan toko bangunan pun biasanya juga menggunakan ini. Dan ini dia mesti maaf ya, apa istilahnya, nyantol di sini ya? Iya. Jadi satu sama sikunya. Jadi perbedaannya sama yang papan ini, si keranjang gondola ini udah ada sikunya, jadi tinggal tempel seperti itu. Oke. Nah, itu tadi Bapak Ibu kurang lebih bagian-bagian dari yang kita sebut sebagai rak gondola ya. Kalau istilah kita bahasa Jawanya itu dipreteli, kalau bahasa Indonesianya itu dipisah satu persatu ya, dipisah satu persatu bagian-bagiannya apa saja. Nah, jadi Bapak Ibu jika memang ada membutuhkan rak gondola atau bagian-bagian dari rak gondola, jika Bapak Ibu sudah punya di toko atau di tempat usaha Bapak Ibu bisa memesan bagian-bagiannya kepada kita juga. Ke Mas Didit, melalui Mas Didit di nomor berapa Mas? Nomornya di 0823 2868 9339 atau bisa mengunjungi website kami di pabrikrakbaja.com. Ya, baik Bapak Ibu, sementara itu dulu penjelasan kami tentang apa saja bagian-bagian dari rak gondola. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Pabrik Rak Baja TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.